Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, yang hebat-hebat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Baik, segera kita masuk ke materi. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Ini adalah contoh dari kancing positif. Saya beri tanda positif atau plus. Kemudian untuk kancing negatifnya kita beri tanda minus atau negatif. Dengan catatan pasangan antara satu positif dan satu negatif itu menyatakan bilangan 0. Kemudian penjumlahan dengan 0 bernilai tetap. Jadi berapapun bilangan apabila dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Contoh, misalnya 4 ditambah negatif 2. Untuk penulisan negatif 2 di sini harus diberi tanda kurung supaya untuk memisahkan antara operasi hitung penjumlahan dan juga tanda negatif. Tapi ketika bilangan negatif dituliskan di depan, maka tidak perlu menggunakan tanda kurung. 4 positif kita gambarkan seperti ini, 4 kancing positif kemudian ditambah 2 kancing negatif, maka hasilnya adalah 4 positif dan 2 negatif. Nah, di sini kita sudah menemukan ada 2 pasangan. Pasangan yang pertama ini, pasangan yang kedua ini yang bernilai 0. Tadi satu pasang positif dan negatif itu bernilai 0. Jadi sisanya ini adalah 2. Jadi ini yang pertama 0, kemudian pasangan kedua juga 0. Yang 2 ini tidak mendapatkan pasangan, maka hasilnya adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2. Kita lanjutkan lagi. Contoh negatif 5 ditambah 2. Negatif 5 kancing negatif sebanyak 5 ditambah kancing positif sebanyak 2, maka hasilnya kita tata dulu seperti ini, maka nanti akan ada pasangan. Di sini ada 2 pasang kancing yang bernilai 0. Ini 0, kemudian ini 0 lagi, maka tinggallah tersisa kancing negatif sebanyak 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang kedua adalah menggunakan garis bilangan. Menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang pertama kita siapkan garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan ini alat bantunya, misalnya ini adalah mobil-mobilan atau orang-orangan atau semacamnya. Yang pertama mulai dari titik 0. Jadi awal mulanya berangkat dari titik 0. Kemudian menghadap ke arah positif. Positif itu ke arah kanan. Kemudian untuk bilangan bulat positif, maka mobil maju. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, mobil mundur. Hasilnya adalah posisi akhir mobil. Kita langsung ke contoh. 6 ditambah negatif 10. Kita siapkan dulu untuk garis bilangannya, kemudian posisi awal di titik 0, yang pertama adalah 6, maka 6 ini menunjukkan bilangan positif, maka mobil harus maju sebanyak 6 langkah. Sehingga sekarang mobil berada di titik 6. Kemudian ditambah negatif 10. Karena negatif maka mobil harus mundur sebanyak 10 langkah. Maka sekarang posisi mobil berada di titik negatif 4. Nah, inilah
hasil akhirnya, yaitu negatif 4. Kita masuk ke contoh kedua. Negatif 4 ditambah negatif 2. Kita siapkan garis bilangannya. Kemudian mobilnya berada di titik 0. Pertama, negatif 4, maka mobil harus mundur sebanyak 4 langkah. Kemudian ditambah negatif 2. Karena negatif maka harus mundur lagi sebanyak 2 langkah. Maka mobil sekarang berada di posisi negatif 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Contoh selanjutnya, negatif 5 ditambah 8. Kita siapkan garis bilangannya. Mobil berada di titik 0. Negatif 5 berarti mobil mundur sebanyak 5 langkah. Kemudian ditambah 8. 8 itu adalah bilangan positif. Maka mobil harus maju sebanyak 8 langkah. Maka sekarang posisi mobilnya berada di titik 3. Maka hasil akhirnya adalah 3. Kemudian cara selanjutnya adalah tanpa menggunakan garis bilangan. Untuk menjumlahkan bilangan yang besar, kita tidak dapat menggunakan garis bilangan karena akan membutuhkan tempat yang luas dan juga waktu yang lama. Jelas ini tidak efektif. Ada trik yang dapat dilakukan jika kita menjumlahkan bilangan bulat dengan angka yang besar. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama, jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, maka hasil penjumlahannya sama dengan tanda kedua bilangan tadi. Sekali lagi, jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, misalnya positif ditambah positif atau negatif ditambah negatif, maka hasilnya sama dengan tanda dari kedua bilangan tadi. Kita langsung masuk ke contoh supaya lebih mudah. 34 ditambah 20, ini menunjukkan bilangan positif semua, maka hasil penjumlahannya yaitu positif 54. Karena 34 itu positif, 20 itu juga positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian yang kedua, negatif 25 ditambah negatif 33. Ini sama-sama bertanda negatif. Maka hasil penjumlahannya adalah 25 ditambah 33, itu hasilnya adalah 58, tetapi bertanda negatif karena tandanya sama-sama negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 58. Kemudian yang kedua, jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda, jadi misalnya yang salah satu positif, yang salah satu negatif, hasil penjumlahannya merupakan selisih kedua bilangan tanpa memperhatikan tanda. Sedangkan tanda hasil penjumlahannya sama dengan tanda angka terbesarnya. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Negatif 15 ditambah 20. Nah, karena ini berbeda, yang 15 ini adalah negatif, kemudian yang 20 adalah positif, maka hasil penjumlahannya, kita hitung dulu, hasil penjumlahannya adalah selisih tetapi tanpa memperhatikan tanda. 15 dan 20 itu selisihnya adalah 5, maka nanti angkanya adalah 5. Kemudian yang kedua kita memikirkan tandanya. Yaitu 15 dan 20 itu yang lebih besar adalah 20-nya. Maka 20 ini bertanda positif. Jadi hasilnya adalah positif 5. Begitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita ke contoh kedua. Negatif 25 ditambah 12. Nah, di sini juga berbeda, yang depan negatif, yang belakang positif. Maka kita cari
angka atau hasilnya dulu, 25 dan 12 itu selisihnya adalah 13. Ya, selisihnya adalah 13. Maka nanti angkanya 13, tetapi tandanya kita harus cari yang angka yang besar. Bukan nilai ya, tetapi angka atau bilangan. 25 dan 12 itu yang lebih besar adalah 25, sehingga ini tandanya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 13. Contoh yang ketiga, 35 ditambah negatif 15. Nah, di sini juga berbeda, 35-nya positif, 15-nya negatif. Maka hasilnya adalah selisih dari 35 dan 15, itu adalah 20. Tetapi tandanya kita harus ikut yang angka yang besar. 35 dan 15 itu adalah lebih besar 35, sehingga 35 positif. Jadi hasilnya adalah 20 positif. Kemudian contoh selanjutnya, 25 ditambah negatif 75. Ini juga berbeda, positif ditambah negatif. Maka kita langsung menghitung selisihnya antara 25 dan 75. Ini selisihnya adalah 50. Jadi angkanya adalah 50 nanti hasilnya. Kemudian tandanya 25 dan 75 itu lebih besar 75. Maka hasilnya adalah negatif karena tanda 75 negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 50. Matematika mudah dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi hari ini. Jangan lupa klik subscribe Ruang Kelas. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.